Banyak orang keliru memahami deduksi-induksi. Sebenarnya, deduksi dan induksi adalah proses penyimpulan yang berbasis pada pengetahuan manusia. Pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai materi penyimpulan menurut Imam Al-Ghazali 9 macam. Yang pertama berupa ide bawaan, yang kedua proposisi yang tengahnya akrab dalam pikiran, yang ketiga khayalan, yang keempat amatan indera atau mahsusat, yang kelima hasil eksperimen atau tajribat, yang keenam probabilitas atau maznunat, yang ketujuh nukilan yaitu mutawatirat, yang kedelapan masyurat, musalamat atau sesuatu yang telah diterima oleh masyarakat, yang kesembilan praduga atau wahmiyah. Untuk memahaminya, kita perlu melihat bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apa saja yang menjadi sumber pengetahuan. Untuk itu mari kita melihat ilustrasi berikut, di mana manusia hidup di dalam dua alam. Yang pertama ada alam fisik, yang kedua ada alam ide. Di alam fisik, kita menemukan dua macam realitas, yaitu realitas alam natural dan realitas alam sosial. Sementara di alam ide, ini merupakan dunia proses mental, di mana ilmu-ilmu dikonsepsikan. Pada realitas alam natural, kita menemukan objek-objek yang diamati dengan indera, di mana itu berupa objek fisik, misalnya air. Sementara di dalam realitas sosial, kita mengamati objek-objek yang bersifat psikis, seperti moralitas. Sementara di alam ide, kita mendapati objek berupa konsep-konsep atau ide-ide di dalam pikiran manusia. Ketika manusia meneliti, maka dia akan menggunakan indera lahir dan indera batin untuk mengamati objek. Nah, pada objek fisik ini bisa diamati dengan indera langsung yang kemudian menghasilkan ide tentang realitas alam fisik. Ide-ide ini kemudian dikonsepsikan menjadi ilmu yang kemudian disebut sebagai ilmu alam atau pengetahuan yang sifatnya kognitif. Sementara pada ranah realitas alam sosial, peneliti tidak bisa masuk ke dalam objek penelitian langsung, tetapi dilakukan melalui subjek yang lain. Maka dia mengamati orang-orang yang berupa komunitas atau individu yang kemudian memberikan dia ide tentang moralitas. Ide ini kemudian disistematisasi menjadi ilmu yang disebut sebagai ilmu sosial. Ilmu ini bersifat pengetahuan rekognitif. Pada alam realitas natural, di sini kita menemukan tiga macam pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan dasar untuk membuat penyimpulan baru. Yang pertama ada amatan indera, yang kedua hasil eksperimen, yang ketiga probabilitas yang sifatnya dapat memprediksi apakah yang akan terjadi di masa depan. Sementara di dalam realitas alam sosial juga terdapat tiga macam pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai dasar penyimpulan. Yang pertama, nukilan massal, yaitu sesuatu yang diriwayatkan oleh banyak orang atau disebut juga mutawatirat. Yang kedua, sesuatu yang disebut sebagai masyhurah atau al-musallamah, perkara-perkara yang sudah diketahui oleh banyak orang dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, ada praduga, yaitu berupa hasil penelitian sosiologis yang sifatnya itu probabilistik. Di dua realitas alam, natural dan sosial, ini digunakan pola atau proses ya, proses penyimpulan yang disebut inferensi induktif. Sementara dalam ranah alam ide, seorang peneliti hanya bisa mengetahui ide dalam pikiran seseorang melalui ucapan. Ucapan tersebut merupakan teks. Lalu kemudian dia mencerap makna. Jadi pada dasarnya seseorang akan menyampaikan idenya melalui teks, tapi yang ditangkap atau yang disampaikan kepada si pendengar adalah makna. Dengan makna tersebut, si pendengar akan mendapatkan ide tentang ide yang ada pada orang yang diteliti. Nah, kemudian ide ini disistematiskan menjadi pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan atau ilmu humaniora yang sifatnya berupa pengetahuan transkognitif. Misalnya, sejarah,
logika, filsafat, dan lain-lain. Nah, pengetahuan ini kemudian menjadi dasar atau pegangan yang kemudian bisa diinferensikan kembali dengan menggunakan metode inferensi deduktif. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 macam pengetahuan yang menjadi dasar untuk disimpulkan, yaitu ide bawaan atau awaliyat, kemudian ada juga proposisi yang term tengahnya akrab dalam pikiran, yang ketiga khayalan atau mutakhayalat. Nah, di sini kita melihat bahwa di alam ide juga ada hasil pemikiran yang kemudian digunakan untuk menyimpulkan kembali. Dalam hal ini, akal bisa dikatakan sebagai sumber. Nah, kemudian kita bisa melihat wahyu Al-Quran diturunkan ke alam ide manusia, sebab wahyu merupakan teks yang hendak menyampaikan informasi yang berupa makna-makna. Nah, dengan demikian, kita bisa melihat di alam ide, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu merupakan pengetahuan a priori, di mana sifatnya transkognitif, yaitu pengetahuan yang ditransfer kepada manusia. Karena sifatnya yang a priori, maka penyimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Sementara pada alam fisik, kita memperoleh pengetahuan a posteriori, yaitu pengetahuan yang didapatkan setelah penyelidikan, yang mana dilakukan penyimpulan dengan metode induktif. Dari ini dapat disimpulkan bahwa deduksi adalah penyimpulan berdasarkan pengetahuan a priori atau disebut dengan ilmu daruri, sedangkan induksi adalah penyimpulan yang dilakukan melalui pengetahuan a posteriori atau juga disebut ilmu nadari atau ilmu muktasab.